Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Selfie. Seperti biasa, Selfie akan membagi kisah inspiratif buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kisah kali ini juga bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita jadikan pelajaran ya. Nah, sebelum ke kisahnya, ada sebuah pertanyaan nih buat teman-teman semuanya. Pernah nggak teman-teman mengunjungi satu acara pernikahan atau pesta di mana di sana banyak makanan yang bisa kita ambil sepuasnya? Terus teman-teman lihat ada beberapa orang atau bahkan kita sendiri mengambil setiap makanan yang ada di situ. Mungkin niatnya sih untuk cicipin semuanya ya, apalagi karena makanan itu gratis. Tapi sayangnya makanan-makanan yang sudah diambil tadi tidak dihabiskan. Akhirnya makanan tersebut terpaksa harus dibuang deh. Sayang sekali ya. Padahal saat ini banyak sekali saudara-saudara kita yang kekurangan. Banyak sekali orang-orang yang untuk sesuap nasi pun mereka tidak sanggup mendapatkannya. Atau mungkin ketika bulan Ramadan kemarin, pernah nggak sih teman-teman itu ketika pergi ke pasar makanan takjil, kemudian teman-teman pengen membeli banyak sekali makanan. Tapi sayangnya ketika buka puasa, seteguk air pun sudah membuat kenyang. Akhirnya makanan-makanan yang sudah dibeli tidak termakan. Sayang sekali. Nah, kisah ini juga berkaitan dengan hal-hal tadi teman-teman. Kisah kali ini menceritakan tentang seekor burung bangau dan seekor ikan kecil. Di tengah sungai yang airnya gemericik, seekor ikan sedang berenang sendirian. Tanpa ia sadari, dari atas ada seekor burung bangau melahap si ikan kecil tadi. Tapi si ikan tadi cerdik. Ia berkata kepada si bangau, "Wahai burung bangau, apalah artinya tubuhku yang kecil ini? Jika engkau mau, aku akan menunjukkan di mana tempat kakak-kakakku berada. Mereka memiliki tubuh yang besar. Engkau pasti akan kenyang dan puas dibuatnya." Mendengar hal itu, si burung bangau pun tertarik. Kemudian ia berkata kepada si ikan, "Wahai ikan, benarkah kau akan menunjukkan hal itu?" Tapi sayangnya, ketika si paruh burung bangau tadi terbuka, seketika itu juga si ikan tadi langsung melompat kembali ke dalam sungai dan pergi meninggalkan si bangau. Melihat seekor ikan kecil tadi terlepas dari paruhnya dan kembali ke dalam sungai, saat itu si bangau hanya terbengong melihatnya. Dan ia baru menyadari, ternyata dia baru saja ditipu oleh seekor ikan kecil. Sayang sekali ya. Padahal, jika si bangau tadi merasa cukup dengan apa yang sudah ia dapatkan, mungkin hari itu dia sudah makan, walaupun hanya seekor ikan kecil. Nah, kembali ke cerita di awal ya. Terkadang ketika kita melihat banyak sekali makanan yang lezat, terutama makanan-makanan yang jarang atau bahkan belum kita cicipi sebelumnya, rasanya semuanya yang kita makan, tapi kita melupakan dua hal. Yang pertama, kita lupa jangan-jangan yang lapar itu sebenarnya bukan perut kita, melainkan hanya mata kita. Lalu yang kedua, mungkin kita lupa bahwa kapasitas perut kita ini memiliki keterbatasan. Tak ada salahnya kok kalau kita ingin mencicipi semua makanan, namun kita bisa cicipi satu persatu ya. Ketika satu makanan sudah habis, baru kita coba makanan yang lain. Namun ketika sudah merasa kenyang, nggak usah dipaksakan. Karena perut yang terlalu kenyang justru akan membuat kita akan malas untuk beraktivitas, terlebih lagi melakukan ibadah. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa terjaga dari perbuatan-perbuatan yang mubazir dan dari sifat serakah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan nikmat-nikmatnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian ya kisah kali ini. Mudah-mudahan kisah ini juga bisa menginspirasi dan bisa kita ambil pelajarannya. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.